Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada ketua pendiri pengajian yaitu NU Nahdlatul Ulama Muslimat Fatayat Ibu Isna Hidayati beserta wakilnya itu Ibu Uli Ami. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki barokah manfaat dunia wal akhirat, dan kami hormati segenap wabil khusus jamaah Taiwan yang ada yang mengikuti lab pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberi kesabaran, keimanan, keikhlasan yang kuat, dan segenap kaum muslimin wal muslimat di mana berada. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi suatu kenikmatan kepada kita sekalian, kenikmatan jasmani, rohani, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul, walaupun kita saat ini dalam bentuk lab, mudah-mudahan tidak mengurangi barokah kita, dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selawat sering salam mari kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti jejaknya, yang kita ikuti akhlaknya, dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat benar-benar diakoni menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih kepada wabil khusus ini pendiri. Ini belum kami sebutkan pendiri Iwamid, yaitu Mbah Misbah Khusus. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi umur yang Amin. Diberi barokah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, ini semua alhamdulillah kita bisa berkumpul lewat lab. Mudah-mudahan kita bersama selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami berbicara tentang tema-tema yang telah diberikan kepada kami, yaitu adab dan hikmah membaca Al-Quran. Ini kami mau bertanya kepada jamaah ibu-ibu yang ada di Iwamid Taiwan.
Ini semua sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah begitu juga ini di sini kami sama santri-santri sebagian karena alhamdulillah ini hari ini santri belum pulang karena masih meneruskan pengajian puasaan. Nanti insya Allah mungkin ya tanggal 20-an kurang lebih mungkin santri-santri banyak yang pulang karena libur. Tapi alhamdulillah ini sementara ini bisa mengikuti pengajian atau kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami berbicara atau memberi suatu maidoh, mari kita untuk pertama kali kita hadiah Fatihah kali untuk kita semua, khususnya yang ada di Iwamit, Taiwan. Kita berdoa mudah-mudahan yang saat-saat sekarang ini masih diberi sakit, dicoba oleh Allah, mudah-mudahan oleh Allah segera disembuhkan. Yang hari ini, saat-saat ini, oleh Allah masih dicoba diberi kesusahan, mudah-mudahan diberi sesuatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadinah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berbaca doa supaya kita nanti pas ini bulan Ramadan mudah-mudahan umur kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca yang kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Barik lana fi Rajab. Sabana wa laksanakan untuk beribadah, khususnya untuk membaca Al-Quran ini, kita harus tahu tata cara Jawa niku duwe unggah-ungguh, yaitu tata krama, adab, sopan untuk membaca Al-Quran. Dan memang benar tata krama atau ilmu. Apa itu dikatakan adab atau tata krama itu sangat penting sekali. Sedangkan ilmu tata krama kayak Jawa niku tata krama itu adalah lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka kita beradab itu bukan hanya untuk Al-Quran saja, tapi semua makhluknya Allah perlu kita dengan baik, dengan tata krama, sehingga kita nanti akan diberi suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan waktunya ini singkat karena nanti saya jam 5 itu harus selesai karena kami juga akan diteruskan pengajian di pondok untuk anak-anak santri. Ini saya kilas-kilas saja. Di antaranya yaitu kita akan membahas tentang tata krama, yaitu membaca Al-Quran. Di antaranya terutama supaya apa? Kita mendapatkan tambahan-tambahan nilai yang seharusnya nilai cuma 10 derajat, bisa 25 derajat, bisa 50 derajat,
bisa 100 derajat itu yang kita harapkan. Ibarat kita kerja, tapi kita kerja sedikit, tapi kita mendapatkan pahala yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Adab yang pertama yaitu kita tata cara untuk beribadah membaca Al-Quran itu adalah disunahkan kita pertama harus toharoh, artinya bersuci, punya wudu. Itu akan menambah nilai-nilai yang tertentu. Pertama, yaitu kita harus punya wudu. Bersih dari hadas, hadas kecil atau hadas besar. Termasuk bersih dari najis, termasuk tempatnya, pakaiannya, badannya, dan tempat-tempat lainnya itu harus bersih. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan amalan atau di situ mendapatkan derajat lebih tinggi dibandingkan tidak mempunyai wudu. Dikarenakan diterangkan Sayyidina Ali tentang barokah atau kemanfaatan derajat daripada membaca Al-Quran. Di antaranya yaitu man qara'a al-Qur'ana wa huwa qaimun fi sholati ja'ala wa fi kulli harfin mi'atun hasanah. Dawuh Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan berdiri di dalam tingkah sholat, maka Allah akan memberi tiap-tiap sak huruf itu adalah 100 kebagusan. 100 kebagusan. Itu dawuh Sayyidina Ali. Barang siapa yang membaca Quran, Al-Quran dalam tingkah sholat dengan berdiri, Allah bakal menjadikan tiap-tiap sak huruf itu adalah diganti oleh Allah sebanyak 100 kebagusan. Bayangkan kalau kita waktu sholat pasti membaca ayat Al-Quran, diantaranya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Coba kita hitung aja. Al-Fatihah itu ayatnya berapa? 7 ayat. Hurufnya berapa? Banyak sekali. Sedangkan hurufnya Bismillah aja, itu jumlahnya itu kalau kita hitung, ini orang-orang Taiwan pernah ngitung hurufnya Fatihah belum? Bismillah, Bah, 19 hurufnya. Alhamdulillah. 19 itu berarti kalau satu huruf diganjar 100 kebagusan. Berarti berapa, Dik? 1.900. Banyak ya? 900. 1.900 kebagusan. Itulah kemanfaatannya kita bila membaca Al-Quran berdiri dalam tingkah sholat. Dalam tingkah sholat. Tapi seandainya kita di dalam membaca sholat dalam tingkah duduk, tapi sholatnya sambil duduk. Lah, apa boleh sholat sambil duduk? Boleh bila kita tidak mampu dengan berdiri. Karena Allah itu murah. Kalau mampu berdiri, wajib berdiri. Tidak mampu berdiri, berarti kita diperbolehkan melaksanakan sholat sambil duduk. Tapi harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, berarti sholatnya tidak sah. Maka kita supaya tahu ilmu, kita jadi orang harus sering-sering ikut di dalam pengajian supaya kita tahu, jadi orang yang tahu dalam hukum-hukum agama, sehingga amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidina Ali dawuh ngucap waman qara'a qaidan karena lahu fi kulli harfin khamsuna hasanah. Kok anak uang oleh maca Quran dalam keadaan suci, dalam tingkah sholat,
maka Allah akan menjadikan tiap-tiap huruf itu adalah 50 kebagusan. Makanya kalau bisa di dalam sholat itu ada bacaan, pasti ada Al-Qur'annya, yaitu baca Fatihah. Berfatihah biasanya ditambah surat. Nah, yaitu surat itu akan menambah nilai ganjaran yang banyak sekali. Makanya walaupun membaca surat itu adalah sunnah, tapi jangan sampai kita lupakan. Ayo sama-sama kita bekerja, makanya kita bekerja menambah ganjaran, kita tambah surat Al-Qur'an. Umpamanya kita bisanya Al-Qur'an itu adalah hanya surat Falaq Binas, nggak apa-apa kita sambung dengan surat Falaq Binas. Itulah cara tata krama. Pertama kali diantaranya kita akan membaca Al-Quran dengan pakai wudu, bersuci, karena Al-Quran itulah Al-Quran yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Bahkan kita mau membaca Al-Quran, memegang Al-Quran pun kita harus berwudu. Nah, itulah tingkatan-tingkatan orang yang membaca Quran, yang mempunyai tata krama, punya tingkatan-tingkatan yang tersendiri. Di antaranya pertama itu adalah baca Al-Quran, punya wudu sambil berdiri dalam tingkah sholat, itu adalah Allah akan memberi lipatkan ganjarannya, yaitu 100 kali tiap satu huruf, dan dalam tingkah duduk itu adalah 50. Dan seterusnya, kalau kita membaca Al-Quran tanpa punya wudu bukan dalam tingkah sholat, punya wudu tapi bukan dalam tingkah sholat, itu juga ada kelebihannya. Berapa? Yaitu tiap hurufnya Allah memberi kebagusan, yaitu 25 derajat. Alhamdulillah. Terus dan sebawahnya. Kok membaca Al-Quran dalam tingkah tidak punya wudu, itu tetap mendapatkan ganjaran. Tapi berapa? Itu mendapatkan ganjaran 10 derajat. Makanya kita harus tahu, karena kita hidup itu, kita harus memperbanyak amal ibadah. Jadi ibadah yang baik itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan banyaknya jumlahnya, tapi yang dihitung adalah yang diterima, yang dihitung adalah ibadah yang lebih baik. Itulah diantara adab tata krama yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui dan kita amalkan, supaya seharusnya kita mendapatkan ganjaran 10 derajat karena punya ilmu, dan kita terapkan bisa diangkat menjadi tiap huruf menjadi 100 derajat. Alhamdulillah. Dan selanjutnya, di antaranya tata krama memang banyak sekali. Di antaranya sebelum kita membaca Al-Quran, kalau bisa supaya kita mendapatkan kelebihan, ganjaran yang lebih banyak, itu pakai siwak. Pakai namanya siwaan itu. Itu mungkin ibu-ibu sudah kenal ya, yang namanya siwak. Kalau biasanya orang yang sudah pulang dari haji atau itu ada membawa oleh-oleh kayu siwak. Itu yang terbaik. Yang paling baik itu pakai kayu siwak yang dari Arab sana. Ya. Tapi seandainya tidak ada, itu ada gantinya. Mungkin dengan dengan baju yang kasar, boleh. Mungkin dengan lengan, boleh. Itu yang penting kita diniati untuk siwakan. Insya Allah kita akan mendapatkan tambahan daripada amaliyah yang kita lakukan pada setiap hari. Itu tata kramanya kita membaca Al-Quran. Yang kedua, memakai siwak. Karena apa? Di samping itu, memang siwak itu luar biasa. Kayaknya remeh. Tapi manfaatnya kata sekali, Bu. Manfaatnya kata. Apalagi kita mau sholat.
kok mau pakai siwakan itu menambah derajat. Ya, Nabi dawuh, rokaati bisiwaki khairun min sab'ina rokaatan bi ghairi siwakin. Nabi Muhammad SAW berkata, 2 rakaat pakai siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tidak memakai siwak. Kan lumayan. Pakai siwak sik itu aja, itu ganjarannya ditingkatkan, ditambah oleh Allah, ditambah 70 derajat. Kalau kita itu tidak pakai siwak, umpama cuma 1 derajat, tapi pakai siwak ditambahi oleh Allah menjadi 70 derajat. Apalagi pas bulan Ramadan ini, selalu kita pakai siwakan, berarti dilipat-lipat gandakan. 1 kali siwakan sama dengan 1000 siwakan. 1000 siwakan. Itulah Allah memuliakan hari bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itulah bulan ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang seperti ini dilaksanakan pada bulan yang tertentu, bulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kita untuk Kanjeng Nabi itu memberi suatu saran supaya kita bersiwakan? Karena apa? Fa inna siwaka mutahhiratun lil fahmi mardatillahi. Di samping menambah suatu derajat yang mulia dalam tingkah sholat, maka akan bisa untuk membersihkan bau daripada cangkem. Kecangkem itu apa ya? Mulut kita. Nanti di akhirat, walaupun sekarang bau, tetap bau, tapi nanti di akhirat akan kelihatan orang yang pakai siwak nanti akan bercahaya dan baunya benar-benar akan wangi betul bagi orang-orang yang bersiwakan. Dan dia mulutnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari maksiat, dijaga dari mengucapkan perbuatan yang jelek. Itu karena barokahnya kita bersiwakan. Di samping bersiwak itu adalah menjadi tata krama, adab daripada baca Al-Quran, gunakanlah untuk melakukan sholat supaya mendapatkan derajat daripada tambahan nilai-nilai daripada pahala kepada kita sekalian. Allahumma amin ya robbal alamin. Kepada semua jamaah Taiwan, Hong Kong, Malaysia yang selama mengikuti pada sore hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, termasuk adab daripada kita membaca Al-Quran, diantaranya yaitu kita harus tahu cara-caranya, yaitu kita harus menghadap kiblat supaya mendapatkan suatu kelebihan. Kita disunahkan menghadap kiblat. Kalau kita dari arah masyrik berarti kiblatnya ke arah kulon. Kalau dari kulon Ka'bah berarti hadapnya ke masyrik, ke arah etan. Ya. Kalau orang Malaysia kan tetap hadapnya di Ka'bah. Cara Jawa ini kulon buyak. Itu kita tetap menghadap ke arah masyrik. Orang masyrik berarti menghadap ke maghrib, arah kulon sana, supaya kita itu mendapatkan sunnah di dalam membaca Al-Quran. Apapun di mana kita menghadap, membaca Quran itu di mana-mana boleh, hadap ke arah manapun boleh. Tapi di sini tuntunan Kanjeng Nabi supaya mendapatkan nilai ganjarannya, yaitu bila kita membaca Al-Quran itu adalah menghadap kiblat, istiqbalul kiblati, yaitu menghadapi kiblat. Itu akan menambahkan nilai-nilai pahala. Dan yang seterusnya, yang keempat, termasuk kita itu akan supaya mendapatkan barokah daripada Al-Quran, yaitu khusulul jawareh. Khusulul jawareh itu artinya
dengan khusyuk tenang membaca Al-Qur'an ini dengan tenang hatinya. Terus kakine ya anteng, sikile ya anteng, pikirane ya anteng. Itu mendapatkan tambahan nilai Al-Qur'an. Okay. Itu cara-cara kita mendapatkan tambahan daripada membaca Al-Qur'an. Dan selanjutnya adalah al-buka kalau bisa itu. Biasanya al-buka itu artinya Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya bila kita membaca Al-Quran kalau bisa itu diusahakan menangis. Diusahakan menangis. Kalau nggak bisa nangis, diusahakan menangis. Itu disunahkan. Supaya mendapat tambahan. Karena apa? Karena kita itu orang sudah membaca Al-Quran, sudah menghadap Al-Quran, itu berarti orang itu benar-benar orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mujizatnya Nabi Muhammad SAW kekal abadi sampai sekarang ini hanya Al-Quran yang harus kita gungkang, yang harus kita muliakan, bahkan kita akan membawa pun kita harus pakai berwudu, kita membaca dengan tuntunan agama, dengan aturan-aturan agama, sehingga akan mendapatkan nilai-nilai amal yang lebih banyak. Nah, mudah-mudahan kita semua kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, termasuk adab daripada kita membaca Al-Qur'an, yaitu al-qiraatu ala tartibil Qur'an. Di mana kita cara membaca Al-Qur'an itu dengan tartib. Dengan tartib. Artinya urutan. Contohnya, kita mau baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka mulai awal surat pertama. Contohnya, kita membaca Fatihah dulu. Dibaca Fatihah sampai rampung. Terus setelah Fatihah terus menginjak teng surat-surat yang lain. Setelah Fatihah mungkin itu ada surat yang jumlahnya 30, ya tak? Kan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya 30 juz dan berurutan. Mulai juz pertama. Ya tak? Mulai juz pertama kita membaca Al-Qur'an Fatihah rampung, terus kita tambah surat yang selanjutnya yaitu seperti surat Al-Baqarah. Kita mungkin Al-Baqarah itu berapa ayat? Kalau nggak salah mungkin sekitar 286 ayat kemungkinan. Terus ditambah lagi tambah lagi surat Al-Imran, ya. Surat Al-Imran kemungkinan tambah lagi berapa itu mungkin ayatnya cuma sekitar 200 ayat kita baca dan langsung sebagai sampai surat juz amma. Itu diurut-urutkan, jangan diblejok-blejok. Fatihah, terus surat Yusuf, terus surat apalagi separuh-separuh tidak selesaikan. Seperti orang makannya separuh dibuang, ganti lagi, sebuang, ganti lagi. Tidak. Yang lebih baik itu adalah di dalam membaca Al-Quran mulai awal diurutkan. Nah, umpama kita membaca tidak diurutkan, ya boleh. Diblejok pertama surat Fatihah, langsung surat Imran boleh, tapi supaya kita mendapatkan tambahan ibadah, amal ibadah, kita bisa menambahkan daripada cara tata keramanya kita beribadah. Yang kita hormati jamaah Inwamid semua dari Hong Kong, Taiwan, termasuk dari Malaysia. Ini sebenarnya waktunya kurang lama. Masih berapa? Karena banyak sekali cara-cara kita tata keramanya kita membaca Al-Quran. Tapi karena waktunya ini sempit, karena waktunya dibagi-bagi, karena nanti kami jam 5 harus ngaji di pondok, maka sekarang ini cukup aja lah masalah ini. Sedikit tata cara kita membaca Al-Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak serat, bisa kita amalkan bersama dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada waktu
sekitar 20 menit. Kami persilakan niki jamaah ibu-ibu yang ada di Taiwan, mungkin ada di Hong Kong, Malaysia. Ini ada suatu pertanyaan yang mungkin kalau nanti bisa kami jawab langsung, ya kami jawab langsung. Kalau mungkin belum bisa, mungkin bisa dimaukukan, suatu saat bisa dijawab. Persilakan kepada ibu-ibu yang mau tanya. Ini ada waktu 15 menit. Silakan. Alhamdulillah. Apa? Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah tanya jawab. Monggo dibuka dari sekarang dengan passwordnya, jangan lupa. Rona Senja, Ramadan kita. Hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Semoga dipersilakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja. Ramadan kita tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Dengan siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Umi Hasanah dari Banyuwangi, Abah, Indonesianya. Sekarang domisili ada di Taiwan, Abah. Nggih. Iki ada Jawa nopo kalau Jawa niki. Ya. Nggih. Ngeten apa? Begini apa? Niki ada pertanyaan tentang siwak tadi apa? Siwak itu kan kecil itu apa ya, kayak apa namanya? Nggih, kecil kayak oyot. Nggih. Nggih, kayak oyot gitu kecil ya. Itu kalau kita memakai itu apakah sekali pakai kita buang, apa setelah pakai ditaruh terus kayak seperti sikat gigi itu apa? Itu bagaimana caranya? Saya itu punya tapi belum tahu caranya bagaimana memakainya gitu apa. Ngoten nggih. Mohon solusinya Abah, ngoten mawon saking dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, semoga yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, diurut nggih satu-satu. Siapa dulu, Bu Koniah atau Bu siapa tadi? Kula dulu sekedap. Kula Koniah ya. Rona Senja. Ramadan tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Dengan siapa di mana, semoga. Abah, kula Siti Juleha asal Lampung, sekarang di Malaysia. Jadi bertanya mengenai baca Al-Qur'an tadi wae nggih, Bah. Ada baca Al-Qur'an itu kedai ibaratnya mboten gerak-gerak. Cuman kita sebagai pun sepuh ngoten nggih, Bah, kadang suka gringgingan ngoten niku lek berpindah kaki, sering-sering ngoten niku adabe pripun, napa niku mengurangi adabe napa tasik saged di maklumi ngoten. Matur Mbah nuwun, ngaten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu lagi nggih apa yang tadi itu? Apa ya, monggo. Nggih, jadi 3 sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan kita. Hikmat tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar. Kula nggih Pak Ustaz, badhe nanya, misalnya kita baca Al-Qur'an kan di sini tidak bisa memakai jilbab. Itu apakah juga ya karena keadaannya, karena takut nanti kita berjilbab baca Al-Qur'an ditegur majikan gitu. Itu yang pertama, apakah itu juga mengurangi adab atau bagaimana? Terus yang kedua, kita membaca pakai Al-Qur'an yang ada terjemahan
itu apakah pahalanya sama kayak membaca Al-Quran yang tidak ada terjemahnya atau bagaimana? Maksudnya ada perbedaan atau tidak gitu. Terus kalau misalnya Al-Quran yang ada tulisannya bahasa Indonesia gitu loh, Pak, ada terjemahannya, apakah boleh kita menyebutnya tanpa berwudu atau harus berwudu juga sama kayak masa Al-Quran yang tanpa ada tulisan bahasa Indonesianya sama sekali. Begitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Sudah ada 3 pertanyaan. Dimohonkan jawabannya. Semoga apa? Ya, ini pertama yaitu tentang siwak ya. Tentang masalah siwak, cara kita memakai. Tadi Ibu telah memberi pertanyaan, kita punya siwak tapi saat ini enggak digunakan karena belum tahu dan gimana caranya memakai atau 1 kali setelah dibuang atau disimpan atau tiap harinya. Ini Bung ya. Masalah siwak niku disunahkan niku tiap-tiap kita mau melakukan ibadah. Umpamanya kita mau baca Quran 1 hari 1 malam 3 kali berarti makainya ya 3 kali. Nanti setelah itu ya simpan lagi. Nanti dibuat lagi untuk yang punya jangan dipinjamkan orang yang sudah dipakai ya, untuk diri sendiri. Apalagi tiap sholat itu, tiap sholat harus kita pakai. Tiap sholat kita pakai terus. Jangan sampai 1 kali kalau bisa. Jadi tiap-tiap kita melakukan ibadah, itu adalah dipakai untuk beribadah. Bukan hanya 1 kali. Jadi tiap 1 kali kita memakai berarti mendapat tambahan ganjaran. Nanti pakai lagi, tambah lagi, pakai lagi, tambah lagi, terus dan sampai terus di situ mendapatkan pahala. Jadi kalau kita cuma 1 kali, berarti kita dapatnya ya cuma 1 kali. Enggak terus kita terus selama dapat, enggak. Jadi kita itu karena apa? Ganjaran itu biqadri ta'ab. Setiap ganjaran itu dikira-kirakan waktu rekosone awake dhewe. Lek kita niki rekosone awake dhewe akeh, ya berarti ganjarane ya akeh. Lek rekosane titik berarti entuk ya titik. Lek gelem maca Quran akeh ya entuk akeh, lek macane titik ya titik. Itulah dikatakan siwak harus begitu. Jadi kalau bisa ya pakailah setiap hari kita setiap membaca atau setiap ibadah sholat. Itulah bab masalah apa itu baca, apa itu memakai siwak. Terus yang kedua bacakan. Membaca Al-Quran enggak memakai siwak. Ada membaca Al-Quran. Tidak memakai jilbab kayaknya itu apa? Bagaimana itu tadi? Itu karena udah tua. Apa itu gerimingan? Gerimingan. Oh, kita baca Quran karena kan baca kita harus diam, kakinya diam, tangannya diam itu. Gimana ini kalau orang tua karena mungkin geringgingan, mungkin keju dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Karena Allah itu murah. Karena dia itu punya alasan karena mungkin linu, geringgingan itu nggak apa-apa. Gerak-gerak nggak apa-apa. Niatnya pancen bukan meremehkan Al-Quran. Bukan menghina Al-Quran. Pancen itu kegiatan atau kita punya alasan karena mungkin kakinya sakit dan lain sebagainya harus bergerak gini. Itu enggak ada masalah, itu tetap mendapatkan pahala karena gerak-geraknya bukan untuk unsur menghina dan bukan unsur meremehkan Al-Quran. Itulah diantaranya. Jadi tetap walaupun gerak-gerak karena ada unsur mungkin sakit, geringin karena sudah orang tua, itu tetap mendapatkan pahala. Saja, insya Allah akan membawa kemanfaatan. Terus yang ketiga, membaca Al-Quran, apa tadi ya? Tidak berhijab.
Tidak pakai Tidak kerudung. berhijab itu boleh atau tidak, mengurangi ganjaran atau tidak. Kalau membaca Al-Quran, itu sebenarnya tidak wajib, tidak harus pakai jilbab. Kalau pakai jilbab itu ya lebih baik. Apalagi kalau di rumah, nggak apa-apa, wong tidak ada orang yang melihat. Tapi kalau di tempat luar, karena nanti khawatir kalau ada orang yang melihat, bisa maksiat, ya nggak apa-apa. Yang penting kita itu niatnya membaca Al-Quran, walaupun nggak pakai jilbab, tapi di luar, bukan di kalangan luar diketahui orang, ya, itu tidak akan mengurangi pahala. Nggak apa-apa, yang penting rajin. Ya, tapi yang lebih baik orang perempuan itu karena hijab itu adalah penutup aurat, kalau bisa itu ya tetap memakai aurat. Yang lebih baik itu adalah pakai aurat. Karena apa? Aurat itu adalah bisa menimbulkan maksiat dan bisa mengurangi ganjaran. Jadi kalau memang itu ada alasan, kalau pakai jilbab memang ada alasan ini, itu boleh saja dan tidak akan mengurangi pahala. Tapi yang lebih baik kalau orang perempuan itu ya pakai jilbab supaya mendapat nilai-nilai yang tinggi. Terus yang nomor terakhir yaitu bacanya pakai HP. Ya, Al-Quran ya. terjemah apa? Al-Quran yang ada tulisan Latinnya. Ya. Di mana kita membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, termasuk tafsir, itu ya sama-sama itu Al-Quran. Jadi itu kita harus tetap memakai Al-Quran itu dikatakan kalau Al-Quran itu banyak tulisannya, banyak tulisannya. Yang penting niatnya kita memuliakan Al-Quran, bukan kita menimbang-nimbang daripada tafsirnya. Kita itu niatnya membaca Al-Quran itu tetap mendapatkan pahala. Nah, kalau kita membaca Al-Quran dengan tulisannya bahasa Indonesianya, itu kurang baik karena itu bacaannya nggak bisa benar. Karena seperti contoh, Al-Quran itu aladina kalau ditulis di bahasa Indonesia kan menjadi alat zina di situ. Kalau orang bacanya nggak benar nanti menjadi alat zina. Makanya lebih baik saya sarankan bisa nggak bisa jangan dibaca artinya. Jangan dibaca bahasa Indonesia. Lebih baik dibaca Al-Qur'annya walaupun salah. Karena orang belajar berarti ya siap salah, siap benar. Itu malah akan mendapatkan ganjaran lebih. Contohnya, orang yang membaca Al-Quran, menghafal dengan membaca Al-Quran, dipegang dan melihat, itu jelas ganjarannya lebih banyak orang yang memegang mushaf dan membacanya secara langsung. Karena apa? Karena mripate iso ndelok Al-Quran. Tangane iso nyekel Al-Quran. Itu menambah nilai-nilai daripada ibadah membaca Al-Quran. Di masalah kita itu Al-Quran yang ada tulisannya harus kita muliakan, harus kita pakai wudu, jangan sembrono. Ya itu ganjaran. Ya seperti kita ganjarannya lek enggak nggawa wudu, wi intuke gur 10 derajat, lek pakai wudu iku intuke 50 derajat. Gitu loh. Itu dalam tingkah duduk, tapi di atas tadi sebutkan dalam tingkah berdiri karo sholat itu mendapatkan tiap huruf 100 kebagusan. Itulah diantaranya saya himbau ibu-ibu semua kalau bisa kalau Al-Quran yang ada artinya yang Qurannya ditulis bahasa Indonesia lebih baik itu membaca grutal gradul tapi membaca di Qurannya di Arabnya. Itu akan menambah nilai ganjaran karena susahnya kita belajar. Karena susahnya itulah ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya?
Kemungkinan itu saja jawaban dari kami. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemungkinan suatu saat bisa ketemu lagi. Karena waktunya itu sudah jam 5 kurang 3 menit. Dan saya insya Allah ini akan meneruskan ngaji di pondok. Itu aja Bu ya. Terima kasih ya, Pak, atas jawabannya. Monggo Ibu kok moderator. Dan ini dari kami, Sedikit. saya... Mohon barokah doanya, Mbak. Oh ini doa terus ya? Oh ya, sebelum kami tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seperti ini benar-benar menjadi amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi masyidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa adil sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil hajat wa tudhina biha min jamil sayyi'at wa tarfa'u biha indaka la darajat wa tuballighuna biha qasariyat min jamil qarabati hayat wa batamad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafal mu'iman, Allahumma ya Amin. Allahumma arham Muhammad, Allahumma fir umat sayyidina Muhammad, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ya in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina hasanah wa hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi manfaat kepada dan kegiatan yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kurang lebihnya minta maaf dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.